Seperti popcorn, aku akan membuat semangatmu menjadi meletup-letup. Halo semuanya, saya Laurencia Ezra Zevanya dari kelas 8A SMP Widya Dharma. Di sini saya akan bertutur tentang Nabi Yunus. Siapa sih Nabi Yunus itu? Iya, Nabi Yunus itu yang tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Cerita Nabi Yunus ini diambil dari Perjanjian Lama Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17. Pada zaman dahulu terdapat kota yang sangat besar bernama Niniwe. Tapi kota tersebut ada banyak sekali kejahatan. Lalu pada akhirnya kejahatan ini telah sampailah kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Yunus untuk melakukan pertobatan di kota Niniwe itu. Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Karena banyak sekali kejahatan telah sampai kepada mereka. Tapi Yunus malah bersiap-siap melarikan diri, teman-teman. Dia berpikir, ya Tuhan, kota Niniwe kan kota yang banyak sekali kejahatan. Bagaimana jika aku dijahati oleh mereka? Bagaimana jika aku tidak bisa selamat sampai di sana? Aku sangat takut, Tuhan. Bagaimana ini? Oh iya, aku akan pergi ke Tarsis saja. Pasti aku akan selamat. Lalu Yunus pun pergi ke Tarsis menaiki kapal. Tapi tiba-tiba di tengah laut, di tengah perjalanan kapal menuju Niniwe tadi itu, terjadi badai laut yang sangat hebat. Badai itu mengombang-ambingkan kapal sehingga kapal itu menghantam kapal yang sangat kuat. Lalu penghuni kapal lain sangat ketakutan berteriak-teriak, "Tolong, tolong, ada apa ini? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Tolong, Tuhan, tolong selamatkanlah kami." Sementara itu apa yang dilakukan Yunus malahan? Yunus malah pergi ke bawah kapal dan tertidur di sana. Tapi awak kapal menegur Yesus. "Hei, bagaimana bisa kau tidur nyenyak? Ayo berserulah kepada Tuhan, barangkali Tuhan akan mengindahkan kita." Lalu Yunus berkata, "Baik Tuhan." Lalu ada penghuni kapal lain yang mengusulkan untuk membuang undi. Hei semuanya, bagaimana jika kita membuang undi saja? Oh ya, aku setuju agar kita mengetahui siapa yang menyebabkan malapetaka ini. Lalu mereka pun membuang undi tersebut, dan siapa coba yang terkena undi? Yunuslah yang terkena undi itu, teman-teman. Para penghuni kapal terkejut dan berkata kepada Yunus, "Hei, apa yang kau perbuat? Dari bangsa manakah kau berasal? Apa pekerjaanmu, Yunus? Kita harus bagaimana agar kapal ini telah selamat lagi?" Lalu Yunus pun menjawab, "Begini saja, angkat aku dan buanglah aku ke dalam laut. Aku yakin badai ini akan berhenti dan tidak akan menerjang kalian lagi." Lalu sementara itu para penghuni kapal yang lainnya berusaha mendayung perahu dengan kuat, sekuat tenaga mereka, dan kembali ke daratan dengan selamat. "Ayo semuanya, dayung lagi, ayo cepat, lebih cepat." Tapi usaha mereka gagal karena badai terlalu besar, dan ternyata air dalam laut mulai masuk ke dalam kapal itu. Lalu ada yang mengusulkan, "Bagaimana kita buang saja, ayo barang-barang kita buang semuanya." Tapi ternyata mereka juga gagal, teman-teman. Akhirnya karena gak ada cara lain, Yunus udah memutuskan, dan teman-teman kapal lainnya juga memutuskan bahwa Yunuslah akan dibuang ke laut. Kita tidak ada cara lain. Ayo kita terpaksa kita buang orang itu ke dalam laut. Lalu seketika itu juga saat Yunus dibuang ke dalam laut, kapal itu menjadi tenang, laut pun menjadi tenang, dan badai itu pun mereda. Sementara itu, apa ya yang terjadi pada Yunus? Seekor ikan raksasa telah menelannya. Yunus pun masuk ke dalam ikan itu. Tapi apakah Yunus dalam perut ikan itu akan mati? Tidak, karena mukjizat Tuhan, Yunus tinggal di dalam perut itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Tuhan menyelamatkan Yunus dari ikan raksasa itu. Coba deh teman-teman kalian bayangkan, jika nggak ada ikan itu, Yunus pasti udah mati tenggelam kan ya. Nah, cerita kita sampai di sini dulu ya. Coba teman-teman pahami, teman-teman pikirin, makna apa sih yang ada dalam kitab tadi itu? Iya, bener banget. Terkadang Tuhan itu memakai kita sebagai perantara. Tuhan itu ingin memakai kita untuk kita menolong sesama kita. Kita juga tidak boleh takut jika diberi tugas olehnya.
Karena Tuhan pasti selalu akan menaungi kita, menyertai kita selama kita mengerjakan tugas dari Tuhan tersebut. Nah teman-teman, sekarang udah mulai mengerti ya. Kalian gak boleh takut lagi buat melakukan apa yang diperintah oleh guru, teman, dan selalu berdoa juga ya. Sekian, sudah dulu